Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari POK 9 akan memaparkan tentang Ethical Responsibility of Independent Auditor. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian audit dan laporan audit. Audit adalah pemeriksaan informal akun keuangan individu, bisnis, atau organisasi yang dihasilkan oleh laporan audit. Audit internal dilakukan oleh anggota organisasi atau bisnis yang sama, dan audit eksternal dapat dilakukan oleh badan pengatur atau badan pemerintah. Sedangkan laporan audit adalah dokumen yang dibuat oleh auditor profesional pada akhir proses audit. Ini memberikan detail yang baik setiap temuan pada data keuangan. Selanjutnya adalah pengertian mengenai etika. Etika menurut bahasa Yunani kuno berasal dari kata etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah metaetika atau studi konsep etika. Yang kedua adalah etika normatif atau studi penentuan nilai etika. Dan yang ketiga adalah etika terapan atau studi penggunaan nilai etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdiansa Aryatama. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian etika dan tanggung jawab dalam auditor independen. Etika dan tanggung jawab dalam auditor independen adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Profesi akuntan memegang peranan penting di masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik merupakan kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. 7 prinsip-prinsip aturan profesional. Yang pertama, suatu pernyataan dari maksud prinsip tersebut. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kepentingan publik. Yang keempat, integritas. Yang kelima, objektivitas dan independensi. Yang keenam, kemahiran. Yang ketujuh, lingkup dan sifat jasa. Selanjutnya adalah independensi. Independensi meliputi 2 hal. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada beberapa orang profesional. Hal ini tunjukkan merupakan bagian dari integritas profesional. Selanjutnya, yang kedua adalah merupakan istilah penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Oke, selanjutnya ada 3 aspek independensi seorang auditor. Yang pertama yaitu independence in fact atau bisa disebut independensi dalam fakta. Artinya, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Yang kedua ada independence in appearance atau bisa disebut independensi dalam penampilan.
Artinya, pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Dan yang terakhir di sini ada independence, incompetence, atau bisa disebut independensi dari sudut keahliannya. Artinya, independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional. Dari pembahasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini, auditor juga harus memiliki etika perilaku profesional yang sangat penting dalam lingkup audit, sebagai panduan mereka agar meminimalisir kecurangan dan kesalahan. Kualitas audit yang diukur KAP yang telah menetapkan 9 unsur kendali mutu yang harus dipenuhi oleh kantor akuntan dalam melakukan profesinya. Auditor juga harus kompeten dan memiliki sikap yang independen pada saat menjalankan